Aneh ketika dia terhubung ke masa lalu melalui sebuah telepon misterius. Awalnya, dia ingin merubah kejadian kelam di masa lalu yang pernah terjadi di keluarganya. Tapi ternyata, hal tragis justru malah terjadi seiring waktu dan kejadian yang dia ubah. Bagaimana caranya dia mengembalikan semuanya? Dan inilah Call. Seorang gadis bernama Soyeon. Di pagi itu, bermodal koper di tangannya, dia datang ke sebuah pedesaan. Sebuah mobil mendekatinya. Soyeon mengenali pria itu yang bernama Paman Sungho. Dia meminjam telepon Paman Sungho yang mengantarnya karena HP-nya tertinggal di kereta. Mencoba menghubungi HP-nya, tapi ternyata nomornya malah mati. Sungho meminta Soyeon untuk menggunakan HP-nya lebih dulu, tapi Soyeon menolak karena dia ingat di rumahnya ada sebuah telepon lama yang bisa dia pakai. Nah, tujuan Soyeon sendiri ke desa itu karena dia akan tinggal di rumah lamanya yang sudah lama ditinggalkan oleh keluarganya. Soyeon pun masuk, ingatan akan masa kecilnya seakan kembali lagi. Soyeon mencoba mencari telepon lamanya yang dia ingat ada di gudang. Dan benar saja, telepon itu masih bisa digunakan. Soyeon lalu mencoba menghubungi HP-nya lagi. Telepon itu sempat diangkat dan si penemu meminta sejumlah uang. Tapi beberapa saat kemudian, nomornya tidak bisa dihubungi. Dia pun mencoba melacak HP-nya, tapi tiba-tiba telepon berdering. Soyeon mengira itu orang yang menemukan HP-nya tadi. Orang di telepon itu terdengar sangat kesal karena dia dikunci di dalam kamar oleh ibunya. Soyeon bingung, tapi ternyata orang itu salah sambung. Orang di telepon itu mengira dia menghubungi temannya bernama Sunhae. Scene beralih ke ibunya Soyeon yang mengalami tumor otak dan harus segera dioperasi. Tapi operasi itu sangat berisiko. Jika salah, ibunya bisa mengalami koma ataupun tewas. Ibunya yang sudah pasrah meminta Soyeon ke makam ayahnya dan menemui pengurus makam agar ibunya bisa dimakamkan bersebelahan dengan ayahnya. Menceritakan ayahnya ini membuat rasa kesalnya Soyeon ke ibunya kembali lagi. Dia pun mulai menyalahkan kembali ibunya atas tewasnya sang ayah lalu pergi. Saat Soyeon sampai di rumah, telepon berdering kembali dari orang yang salah sambung kemarin sambil bilang bahwa ibunya akan membunuhnya. Soyeon menanyakan siapa sebenarnya si penelpon ini, tapi si penelpon bilang bahwa temannya berpura-pura bilang begitu karena malas membantunya, lalu dia menutup teleponnya. Lagi-lagi penelpon itu mengira Soyeon ini temannya bernama Sunhae. Soyeon teringat alamat yang diberikan penelpon tadi sama dengan alamat rumahnya saat ini. Soyeon semakin bingung dan penasaran, siapa si penelpon misterius ini? Malam harinya, Soyeon terbangun karena ada suara benda jatuh. Dia mencoba mencari asal suara itu yang ternyata dari foto di dinding yang jatuh. Soyeon mencoba memaku kembali foto itu. Tapi dia sadar bahwa ada ruang rahasia di dinding itu. Sempat ragu, tapi akhirnya Soyeon memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan menemukan sebuah kursi di sana. Di atas kursi itu terdapat sebuah boneka beruang. Soyeon melihat sebuah kotak di pojok ruangan. Dia yang penasaran membuka box itu. Di dalamnya, dia menemukan sebuah buku diari di tahun 1999. Tulisan di dalamnya aneh tentang pengusiran setan dan ibunya yang berusaha terus membakarnya. Esok harinya, dia menanyakan itu ke Sungho. Pemilik buku itu bernama Yongsuk. Ibunya dulu adalah seorang dukun di kampung itu. Dan rumah yang ditinggali Soyeon sekarang adalah rumah milik dukun itu dulunya.
Sung Ho pun serasa tidak mau melanjutkan ceritanya. Soyeon pun pulang dan di tengah jalan dia melihat toko bernama Sunhae. Dia jadi ingat nama itu yang sering disebutkan si penelpon misterius itu. Telepon berdering kembali sambil berteriak panik. Orang itu bilang bahwa ibunya mau membakarnya. Dia terus berteriak agar Sunhae datang ke rumahnya. Soyeon bingung apa maksud dari perkataan itu. Lalu ada kilasan balik seorang wanita memegang sebuah obor. Tiba-tiba dari tempat rahasia itu keluar asap dan tangganya mulai terbakar. Soyeon yang melihatnya semakin kebingungan. Esok harinya orang itu menelpon kembali. Dia marah karena temannya tidak menyelamatkannya. Soyeon lalu cerita bahwa dia bukanlah Sunhae. Dia tahu penelpon itu adalah Yongsuk di tahun 1999. Soyeon lalu menjelaskan bahwa dia dari masa depan. Untuk membuktikannya, dia mencoba membaca tulisan di diari milik Yongsuk yang dia temukan. Yongsuk di masa lalu malah mengira Soyeon ini seorang penguntit. Jadi untuk meyakinkannya, Soyeon mencoba mencari peristiwa kecelakaan yang akan terjadi di tahun 1999. Dan ada sebuah kecelakaan pesawat. Yongsuk di masa lalu ragu antara mau percaya atau tidak. Di masa lalu, saat Yongsuk makan, ibunya mengancam akan mengembalikannya ke rumah sakit jiwa jika dia tetap berkelakuan aneh. Di saat itu, dia melihat kecelakaan pesawat seperti apa yang dikatakan Soyeon. Dia lalu menghubungi Soyeon dan mulai mempercayai perkataannya. Mereka semakin dekat dan Soyeon memutarkan lagu band favoritnya Yongsuk. Soyeon juga menjelaskan tentang teknologi yang jauh berkembang di masa depan. Apapun informasinya bisa dia cari. Yongsuk mulai cerita bahwa ibu tirinya ini sangat gila. Hampir setiap hari dia disiksa dengan alasan karena Yongsuk ini membawa nasib buruk. Hidupnya cuma terkunci di rumah dan dilarang menemui siapapun. Soyeon juga ikut bercerita bahwa dulu ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Rumahnya mengalami kebakaran karena ibunya lupa mematikan kompor waktu itu. Soyeon juga punya bekas luka di kakinya. Soyeon lalu punya ide untuk mengubah masa lalu. Tapi Yongsuk keburu menutup teleponnya karena ibunya datang. Di masa lalu, tanggal 21 November 1999, keluarga Soyeon ini berencana membeli rumah milik ibunya Yongsuk. Ibunya Yongsuk berencana pindah dari sana dan menjual rumah itu, karena baginya feng shui rumah itu tidak bagus. Disinilah Yongsuk bertemu dengan Soyeon kecil. Dia lalu menelpon Soyeon di masa depan, memperdengarkan suara ayahnya yang ada di sana. Mendengar suara ayahnya itu membuatnya semakin ingin mengubah masa lalu. Tapi di sini Yongsuk sendirilah yang menyarankan akan menyelamatkan mereka. Soyeon sendiri masih bingung apakah hal itu mungkin. Merubah masa lalu dan membuat ayahnya hidup kembali. Jadi pas tanggal 27-nya Yongsuk kabur dari rumah saat ibunya keluar. Dia lalu menuju ke kota. Di masa depan, Soyeon juga menunggu kabar dari Yongsuk. Di masa lalu, saat ibunya Soyeon pergi, Yongsuk masuk ke rumah itu dan mematikan kompor. Di masa depan, HP milik Soyeon tiba-tiba ada di sakunya. Luka bakar di kakinya pun juga ikut menghilang. Suasana rumah itu juga ikut berubah. Soyeon mencoba keluar melihat apa yang terjadi. Dia melihat semua perabotan menjadi lebih mewah. Dan di taman, dia melihat ibunya yang sehat dan ayahnya yang masih hidup. Bingung, tapi Soyeon langsung memeluknya. Ayahnya merasa aneh melihat Soyeon menangis. Dia menghubungi Yongsuk di masa lalu dan berterima kasih sekali. Soyeon di sini masih tidak percaya bahwa dia bisa makan bersama keluarganya lagi setelah sekian lama. Soyeon menghubungi Yongsuk setiap harinya dan Soyeon sering memutarkan lagu kesukaan Yongsuk. Tapi suatu hari Soyeon ini sedang sibuk dan tidak bisa dihubungi.
Ternyata dia menghabiskan waktunya dengan keluarganya. Sejak saat itu, Soyeon tidak bisa dihubungi lagi. Yongsuk pun kesal karena satu-satunya temannya kini menghilang. Telepon berdering terus. Saat Soyeon mengangkatnya, dia mendengar suara tertawa kesal dari Yongsuk. Sifat gilanya kembali muncul. Yongsuk terus berkata kasar dan dia sangat menyesal membantu Soyeon. Tiba-tiba ibunya merebut telepon itu dan bilang ke Soyeon untuk tidak menghubungi Yongsuk lagi. Di masa lalu, ibunya memulai ritual lagi agar sifat gilanya Yongsuk ini hilang. Ibunya mencambuk Yongsuk sampai dia kejang-kejang. Lalu dia melihat terawangan bahwa di masa depan Yongsuk ini akan membunuh banyak sekali orang. Esok harinya, Soyeon yang khawatir mencoba mencari info di internet tentang Yongsuk, tapi tidak menemukan satu sosial medianya. Lalu dia mencoba membrowsing tentang rumah yang dia tinggali itu. Di sana tertulis berita tentang seorang dukun yang membunuh anaknya. Sementara di masa lalu, ibunya Yongsuk pergi ke toko milik Sunhae. Dia melihat kaki Sunhae yang terluka. Kembali ke Soyeon yang langsung ngasih tahu ke Yongsuk bahwa dia akan dibunuh ibunya malam ini. Di masa lalu, ibunya pun menusuk Yongsuk, tapi ternyata ketika selimutnya dibuka, isinya cuma boneka. Yongsuk menanyakan alasan ibunya membunuhnya. Ibunya bilang bahwa di masa depan, Yongsuk akan membunuh lebih banyak nyawa. Dia langsung menyerang ibunya dan membunuhnya. Soyeon lalu dihubungi oleh Yongsuk, tapi Yongsuk cuma bilang semua sudah diatasi dan cuma kesalahpahaman. Sejak hari itu, Yongsuk serasa lahir kembali dan dia memutuskan untuk keluar rumah. Mencoba semua hal yang belum pernah dia coba sebelumnya. Di masa depan, Paman Sungho mengantarkan beberapa kotak stroberi. Dan di masa lalu, Sungho juga mengantarkan stroberi ke rumah Yongsuk. Sungho merasa aneh dengan dandanan yang digunakan Yongsuk. Sungho yang merasa ibunya Yongsuk tidak ada di rumah berinisiatif menaruh stroberi-stroberi itu di kulkas. Tapi ketika dia membuka kulkas, bau busuk mulai tercium. Dan banyak sekali bungkusan-bungkusan kresek. Satu bungkusan kresek terjatuh dan ternyata itu potongan tangan. Yongsuk yang melihatnya pun akhirnya membunuh Paman Sungho. Di masa depan, telepon berdering. Suara Paman Sungho meminta bantuan. Tiba-tiba, di masa depan, Paman Sungho menghilang. Ayah dan ibunya ini merasa tidak pernah mengenal Paman Sungho. Soyeon pun bingung apa yang terjadi. Soyeon langsung pergi ke kebun stroberi milik Sungho, tapi kebun itu seperti sudah lama ditinggali. Dia ke kantor polisi dan menanyakan tentang Paman Sungho. Tapi polisi di sana merasa aneh karena Soyeon mencari orang yang sudah lama meninggal. Polisi itu lalu membuka arsip di tahun 1999. Paman Sungho dibunuh oleh Yongsuk. Di masa lalu, polisi datang ke rumah Yongsuk menanyakan keberadaan Sungho yang menghilang. Polisi melihat kotak stroberi dan menanyakan keberadaan ibunya Yongsuk. Tapi Yongsuk bilang bahwa ibunya sedang keluar. Di masa depan, Soyeon pergi ke toko milik Sunhae. Sunhae lalu cerita bahwa mereka dulu sempat berteman. Tapi tiba-tiba kegilaan Yongsuk mulai kambuh dan melukainya. Jika bukan karena ibunya Yongsuk yang menyelamatkannya, mungkin Sunhae sudah meninggal waktu itu. Telepon berdering kembali. Soyeon langsung menanyakan apa Yongsuk membunuh ibu tirinya dan juga Paman Sungho. Yongsuk menanyakan emangnya kenapa. Soyeon bilang ada sebuah artikel yang tertulis bahwa Yongsuk ditahan seumur hidup karena kasus pembunuhan. Yongsuk meminta Soyeon menemukan bukti apa yang membuat polisi bisa menangkapnya. Yongsuk juga menyinggung perihal dia yang menyelamatkan nyawa ayahnya Soyeon. Soyeon mematikan teleponnya, bahkan kabel telepon dicabutnya agar Yongsuk tidak bisa menghubunginya lagi. Dan Yongsuk jadi sangat marah. Saat Yongsuk mencoba menghubunginya kembali, suara pintu diketuk terdengar. Saat pintu dibuka,
Ternyata Soyeon dan ayahnya. Ayahnya mencari ibunya Yongsuk karena dia ada janji bertemu di kantor perumahan untuk membahas jual beli rumahnya Yongsuk. Yongsuk beralasan ibunya sedang tidur, jadi dia meminta mereka masuk sementara dia akan memanggilnya. Di masa depan, Soyeon sedang di mobil bersama ayahnya. Dia mengkhawatirkan Yongsuk yang akan berbuat nekat kembali. Melihat anaknya yang melamun, ayah Soyeon mengajarkannya cara mengemudi mobil. Sementara di masa lalu, ayahnya Soyeon ini dibunuh oleh Yongsuk. Nah, masa depan pun berubah dan semua mulai memudar. Sebuah ingatan muncul, ingatan ketika Yongsuk mengancam Soyeon muda. Di masa depan, Soyeon segera kembali ke rumah dan terlihat rumah yang jauh lebih buruk keadaannya. Di lantai tertulis pesan dari Dara agar Soyeon mengangkat teleponnya. Soyeon menjawab telepon itu. Ternyata Soyeon kecil juga ikut disekap oleh Yongsuk. Yongsuk memberikannya waktu 1 jam untuk Soyeon mencari info bagaimana polisi bisa menangkap Yongsuk. Dia juga mengancam akan membunuh ibunya Soyeon jika perlu. Soyeon lalu punya ide. Dia mencari sebuah kecelakaan tepat hari itu di tahun 1999. Lalu dia menemukan sebuah gedung yang terbakar karena ledakan gas. Di masa lalu, kegilaan Yongsuk semakin menjadi-jadi. Kadang dia mulai berteriak mengamuk. Kadang dia juga bisa sangat tenang. Keadaan emosinya berubah-ubah. Yongsuk pun ditelepon dan dikasih tahu bahwa pisau yang dia gunakan untuk membunuh ditemukan seorang pemulung. Jadi dia mengarahkannya ke gedung yang akan meledak itu untuk bersembunyi. Soyeon harap-harap cemas. Apakah rencananya ini akan berhasil? Sementara Yongsuk sampai di gedung yang dimaksud. Yongsuk mendengar suara, jadi dia keluar dari gedung itu. Dia melihat anak anjing dan bermain dengan mereka. Yongsuk pun kembali dan tiba-tiba gedung itu meledak. Telepon kembali berdering. Yongsuk ternyata masih hidup. Dia marah karena Soyeon menjebaknya dan berencana membunuhnya. Soyeon semakin panik. Yongsuk bilang bahwa Soyeon salah bermain-main dengannya. Dia sudah memasak air yang akan dia siramkan ke Soyeon kecil. Soyeon mencoba untuk menjelaskan semuanya. Soyeon meminta ampun dan tiba-tiba tubuhnya muncul luka bakar dan dia mulai kesakitan. Yongsuk lalu bilang ada kejutan lain untuk Soyeon. Dia memperdengarkan suara pesan di HP ayahnya. Ibunya Soyeon di masa lalu ini khawatir karena suami dan juga anaknya yang tidak kunjung pulang. Yongsuk di sini juga menjelaskan kenyataan di balik kematian ayahnya Soyeon dulu. Dulu sebelum pergi, ibunya sudah mematikan kompornya. Tapi Soyeon kecil yang melihat kartun di TV malah menyalakan kompor itu kembali. Jadi sebenarnya dialah alasan ayahnya tewas. Harusnya Soyeon tahu kejadian itu, tapi justru dia menyalahkan ibunya atas semua kejadian itu. Soyeon lalu membobol kantor polisi dan mencuri arsip di tahun 1999. Karena cuma dari arsip itulah dia bisa tahu Yongsuk ini akan berbuat apa di masa lalu. Di masa lalu, seorang pemulung menemukan pisau yang digunakan Yongsuk untuk membunuh ibunya. Sementara ibunya Soyeon ini pergi ke rumahnya Yongsuk. Tapi karena tidak ada orang, dia memutuskan untuk ke kantor polisi. Ibunya Soyeon meminta polisi untuk menyelidiki rumah itu. Tapi mereka tetap harus mengikuti prosedur. Salah satu polisi yang curiga sejak awal hilangnya Paman Sungho mencoba mendekati ibunya Soyeon dan bertanya apakah benar ini alamat rumah yang dimaksud. Sementara Yongsuk mencari pemulung yang menemukan pisaunya. Lalu dia membunuhnya. Bukti pisau itu akhirnya
dia hilangkan. Di masa depan, tiba-tiba tulisan di buku itu berubah. Karena barang bukti yang sudah hilang, jadi Yong-suk tidak bisa ditetapkan jadi tersangka. Rumah itu pun juga perlahan berubah. Anehnya, terlihat banyak sekali kulkas daging di sana. Sekelebat seperti ada bayangan seseorang di rumah itu. Di masa lalu, polisi mengantar ibunya Soyeon untuk ke rumahnya Yong-suk. Yong-suk bilang bahwa Soyeon dan ayahnya sudah pergi dari tadi siang. Ibunya ini menemukan jepit rambut milik Soyeon dan meminta izin untuk mengecek lantai 2. Lalu dia dan polisi pun mencoba mengecek ke berbagai tempat di rumah itu, tapi tidak menemukan apapun. Sementara di masa depan, Soyeon kaget melihat keadaan rumah yang sudah berubah, dan di rumah itu seperti ada seseorang yang tinggal. Orang itu pun keluar, dan kesempatan itu digunakan oleh Soyeon untuk menemukan telepon rumah itu. Tapi Soyeon dibuat bingung saat mencarinya, karena dia merasa rumah itu seperti rumah penyiksaan dan penjagalan manusia. Di masa lalu, ibunya Soyeon ini meminjam telepon berencana untuk menghubungi suaminya. Tapi telepon itu tersambung dengan Soyeon di masa depan. Soyeon meminta ibunya untuk segera pergi karena Yong-suk akan membunuhnya. Tiba-tiba Soyeon diserang. Ibunya Soyeon masih bingung mendengar perkataan dari Soyeon di masa depan. Tiba-tiba polisi itu dibacok dari belakang. Di masa depan, ternyata yang menyerang Soyeon adalah Yong-suk tua. Soyeon berusaha menyerangnya dan merebut telepon itu. Lalu dia kabur, tapi dari belakang Yong-suk tua mengikutinya dengan bermodal pisau. Di masa lalu juga sama, ibunya ini kabur dari kejaran Yong-suk muda dan bersembunyi di kamar. Telepon berdering kembali. Ibunya Soyeon menghubungi Soyeon di masa depan. Soyeon memintanya untuk tenang dan mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Dan di sana ibunya menemukan alat pemadam. Soyeon meminta ibunya menyerang Yong-suk begitu pintunya terbuka. Tapi ibunya yang sudah siap menyerang tiba-tiba mendengar suara Soyeon kecil. Ibunya berusaha menenangkan Soyeon dan disitulah dia dibacok dari belakang. Di masa depan, Soyeon menunggu kabar dari ibunya, tapi tidak ada jawaban dari telepon itu. Soyeon pun mendengar suara ibunya yang mengerang kesakitan, tapi ibunya tetap mencoba melawan dan menjatuhkan diri bersama Yong-suk. Soyeon di masa depan kaget karena lagi-lagi suasana rumah berubah. Dia langsung berlari menuju ke rumah sakit, tapi di sana dia tidak menemukan ibunya. Mencoba ke kantor polisi tapi tidak ada petunjuk. Akhirnya dia pergi ke makam ayahnya. Soyeon cuma bisa menangis di sana, berpikir bahwa mungkin inilah takdir yang terbaik. Tiba-tiba ibunya memanggil. Soyeon masih tidak percaya bahwa ibunya masih hidup dan ada di hadapannya. Dia sangat senang karena semua sudah berakhir. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Tiba-tiba masa depan berubah lagi. Ternyata sebelum ibunya Soyeon dan polisi di masa lalu pergi ke rumahnya Yong-suk, Yong-suk tua menghubungi Yong-suk muda dan memintanya untuk berhati-hati dan selalu memegang teleponnya. Karena dia di masa depan akan mengarahkannya agar dia bisa selamat. Pada akhirnya, Soyeon disekap sampai dia dewasa. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Call. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk lebih bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Mungkin memang enak jika masa depan bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi jika ujung-ujungnya berakhir tragis, ya buat apa? Makanya Tuhan selalu ngasih apa yang terbaik buat kita.
bukan apa yang kita kira terbaik. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.